Jalan-jalan ke Yogyakarta, sampai di sana bertemu Soimah. Perkenalkan, nama saya Alfia Husna. Yang ingin masuk surga, tolong jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah selaku Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati panitia penyelenggara Disnatalis Stik Al-Latifiyah Palembang, dan teman-teman peserta lomba dari Sabang sampai Merauke yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada detik ini kita masih diberi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh barokah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema Al-Quran. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim yang beragama Islam, tentunya kita pernah membaca sebuah sabda Rasulullah SAW, di mana beliau berkata, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku." Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis tersebut meyakini bahwa dengan kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadikan dan menjadi sebuah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang telah diutusnya. Ada kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, di mana hal itu dimulai pada tanggal 17 Ramadan, di mana Rasulullah masih berusia 40 tahun. Kitab Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup umat Islam. Tentunya sebagai seorang muslim, kita harus percaya bahwa semua yang telah terjadi di dunia ini telah Allah atur dalam Al-Quran. Mulai dari penciptaan jagat raya yang amat luas, dan penciptaan makhluknya seperti manusia dan makhluk lainnya seperti jin, iblis, bahkan syaitan. Namun tidak hanya itu, di dalam Al-Quran juga berisi tentang keimanan, akhlak, dan syariat. Apa yang telah terjadi di muka bumi ini tidak terlepas dari Al-Quran bagi mereka yang mempercayainya. Ya ukti wa akhi fillah, disebutkan tadi bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari Al-Quran. Seperti halnya kita yang saat ini tidak bisa terlepas dari genggaman teknologi yang sudah sangat berkembang dan canggih, yang hidup berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari. Perkembangan zaman yang sudah mendunia dan maju ini juga bisa
menjadi faktor awal hilangnya nilai-nilai moralitas yang kita miliki untuk beberapa tahun yang akan datang. Karena apa? Kecanggihan yang kita kiranya bisa membawa ke dalam kemudahan ternyata juga bisa membawa ke dalam keburukan. Let's see what's happening around us right now. Mari kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita sekarang. Maraknya media sosial yang sudah berkembang ini membuat kita terlena, bahkan terjerumus ke dalam lubang kehancuran, bahkan perzinahan. Kita lihat saudari-saudari kita, sudah ada yang hamil di luar nikah. Banyak dari kita, banyak dari mereka yang berani memupload fotonya yang tidak menutup aurat dan mengirimnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian ada pula joget-joget tidak jelas yang secara tidak sadar mereka memamerkan lekuk tubuhnya yang bisa saja mengundang syahwat para lelaki yang melihatnya. Coba kita kembali kepada kalamullah. Apakah ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama para perempuan? Apakah ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama perempuan? Apakah wanita yang seharusnya menjadi mutiara cantik yang dilindungi cangkangnya yang berada di dalam dasar laut paling dalam harus menjadi sebuah permen yang dibuka lalu dibiarkan begitu saja untuk menjadi santapan para semut? Tentunya tidak. Padahal di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Apakah kita tega? Martabat dan kehormatan kita hilang begitu saja. Di mana rasa malu kita sebagai wanita? Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dulunya sering mengaji setiap sore dan sempat menghafalkannya, setelah mengenal dunia luar, setelah mengenal pacaran, setelah mengenal media sosial, TikTok, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi, kita lebih asik dengannya dibandingkan dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran lah yang akan menjadi teman kita di alam kubur nanti. Al-Quran lah yang akan menjadi penerang bagi para pembacanya. Saudara-saudara yang berbahagia, sedih rasanya melihat saudara-saudara kita di luar sana yang masih jauh dari harapan. Kita yang seharusnya menjadi generasi Qur'ani di era milenial ini harus menjadi rusak. Apalagi dengan kondisi pandemi yang hingga saat ini belum berakhir, membuat kita seakan-akan malas dan tidak ingin produktif. Maka dari itu, mari kita bergerak dan berubah dan mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita tanamkan Al-Quran dalam diri kita. Kita usahakan untuk membaca Al-Quran walaupun satu ayat pun daripada tidak sama sekali. Kita manfaatkan teknologi yang ada, kita manfaatkan media sosial sudah banyak ini untuk berbagi nasihat sepatah dua kata yang insya Allah wallahu alam para pembacanya bisa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui postingan yang kita share tersebut. Janganlah kita berpaling dari Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 100. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Yang artinya, barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat. Cukup sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.